Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullah wa salamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baik, pada hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama presentasi dari kelompok 2. Untuk mengefisienkan waktu kepada kelompok 2, saya persilahkan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dan kali ini saya akan membahas materi mengenai model pembelajaran kuantum teori otak kiri kanan. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai pengertian dari otak itu sendiri. Jadi otak adalah organ luar biasa di dalam diri kita. Beratnya hanya sekitar 1,5 kg atau kurang lebih 5% dari total berat badan kita. Namun demikian, benda kecil ini mengkonsumsi lebih dari 30% seluruh cadangan kalori yang tersimpan di dalam tubuh. Otak manusia adalah massa protoplasma yang paling kompleks yang pernah dikenal di alam semesta ini. Jika dirawat oleh tubuh yang sehat dan lingkungan yang menimbulkan rangsangan, otak yang berfungsi dapat tetap aktif selama lebih dari 100 tahun. Menurut Dr. Paul MacLean, otak mempunyai 3 bagian dasar, yaitu batang atau otak reptil, sistem limbik atau otak mamalia, dan neokorteks. Ketiga bagian ini disebutnya dengan otak triun. Selanjutnya mengenai materi teori belahan otak. Jadi, teori otak kiri atau kanan dari Sperry membagi otak menjadi 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Secara garis besar, kedua belahan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Otak kanan atau otak kreatif, otak kanan adalah otak yang berada di sebelah kanan dalam otak manusia. Otak kanan berhubungan dengan proses dan penyimpanan informasi mengenai gambar, imajinasi, warna, ritme, dan ruang. Adapun otak kiri adalah otak yang berada di sebelah otak bagian kiri manusia, yang berhubungan dengan angka-angka, kata-kata, logika, urutan, dan detail. Selanjutnya mengenai cara berpikir otak kanan dan otak kiri. Jadi otak kanan dan otak kiri itu masing-masing belahan bertanggung jawab terhadap cara berpikir dan masing-masing mempunyai spesialisasi di dalam kemampuan-kemampuan tertentu. Otak kiri, ia lebih berfokus kepada bahasa, linear, membaca, menulis, berhitung, nyata, merinci, dan rasional. Adapun untuk otak kanan, ia lebih berfokus kepada lagu, gambar, fantasi, emosi, konkret, tidak teratur, intuisi, dan holistik. Selanjutnya mengenai betapa pentingnya penyeimbangan antara otak kiri dan kanan. Jadi, belajar dengan mengkoordinasikan otak kanan dan otak kiri itu membuat belajar akan menjadi sesuatu yang mudah. Dan model pembelajaran inilah yang diterapkan di dalam pembelajaran quantum learning yang ditunjukkan dengan adanya unsur musik dan estetika di dalam pembelajaran. Jadi secara umum, otak kiri memainkan peranan dalam memproses logika, kata-kata, matematika, dan urutan. Otak kanan berurusan dengan ritme, musik, gambar, dan imajinasi. Karena tidak bisa kita pungkiri di dalam keseharian itu pasti ada peserta didik di mana pada otak kirinya saja otomatis dia akan lebih banyak melamun atau merasa bosan atau merasa jenuh. Kemudian ada juga peserta didik yang hanya berfokus menggunakan otak kanannya. Mungkin ia akan lebih banyak menyanyi, menggambar atau berimajinasi tanpa hanya sedikit ilmu yang bisa masuk ke
otaknya. Kemudian selanjutnya, jadi untuk menyeimbangkan kecenderungan terhadap otak kiri, maka perlu dimasukkan yang namanya musik dan estetika di dalam pengalaman belajar. Semua ini akan menimbulkan emosi positif yang membuat otak akan lebih efektif, di mana emosi positif akan menghasilkan kekuatan otak akan menghasilkan keberhasilan, dan keberhasilan pasti akan mengarah kepada kehormatan diri. Nah, selanjutnya, di dalam aktivitas pembelajaran yang pasif atau menegangkan, peserta didik hanya duduk terdiam, mendengarkan ceramah guru, ternyata itu tidak banyak mengaktifasi otak peserta didik sehingga hasilnya akan kurang optimal. Sebaliknya, jika pembelajaran itu aktif atau menyenangkan, peserta didik diajak untuk bergerak, tertawa, dan bertanya, itu akan lebih banyak mengaktifkan area-area otak sehingga pembelajaran akan jauh hasil. Dan hal ini pula dijelaskan oleh De Porter di dalam bukunya yang menyatakan bahwa kedua belahan otak penting dan harus difungsikan secara seimbang. Apabila kedua belahan otak tersebut dimanfaatkan secara seimbang di dalam pembelajaran, maka belajar akan terasa sangat mudah. Ya, mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya tentang teori otak kanan kiri. Selanjutnya masih ada pembahasan mengenai teori otak kanan kiri ini dan akan dilanjutkan oleh saudari saya Siti Rahma. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada moderator. Ya, langsung ditambah. Silakan saudari Siti Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori otak kiri dan otak kanan. Langsung saja. Adapun karakteristik dari belahan otak kanan kiri, yaitu karakteristik otak kiri terkait proses berpikir logis seperti menulis, menghitung, mendefinisikan teori, menghubungkan fakta dengan konsep yang telah terdefinisi dan melakukan kegiatan ilmiah. Yang kedua, karakteristik otak kanan. Karakteristik otak kanan terkait proses nonverbal seperti gambaran bentuk atom, perasaan dan emosi, kecerdasan mental, pengenalan bentuk, pola, musik, dan seni, dan visualisasi. Selanjutnya, adapun tahap-tahap perencanaan dalam pembelajaran menggunakan otak kanan dan otak kiri. Tahapnya di sini ada 7. Yang pertama, tahap prapaparan. Yang kedua, tahap persiapan. Dan ketiga, tahap inisiasi dan akuisisi. Dan tahap inkubasi dan pengkodean memori. Tahap keenam, tahap verifikasi dan pengecekan keyakinan. Dan 7, tahap selebrasi dan integrasi. Selanjutnya, adapun optimalisasi pembelajaran melalui kerja otak. Proses pembelajaran sangat terkait dengan kerja otak kanan dan otak kiri. Cara yang sangat baik untuk menghormati keunikan otak dan perbedaan peserta didik dengan mempertimbangkan gaya belajar. Pembelajaran dengan menggunakan cara kerja otak sejalan dengan konsep pendidikan Islam, bahwa manusia diciptakan oleh Allah paling sempurna di antara makhluk lain. Karena manusia diberi otak. Otak adalah sumber kekuatan yang sangat dahsyat apabila manusia mampu menggunakan sebaik-baiknya. Pengolahan pembelajaran melalui kerja otak
sangat memperhatikan cara belajar, yaitu proses pembelajaran agar peserta didik tertarik, berhasil dalam belajar dalam waktu yang relatif cepat. Di sini ada 3 cara mengimplementasikan pembelajaran melalui kemampuan otak. Yang pertama, pendidik menciptakan suasana atau lingkungan yang mampu merangsang kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua, pendidik menghadirkan peserta didik dalam lingkungan pembelajaran yang cukup menyenangkan. Dan terakhir, yaitu pendidik membuat suasana pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi peserta didik. Itulah materi tentang teori otak kiri dan otak kanan. Jadi di sini kami 2 orang yang menjelaskan materi otak kiri dan otak kanan. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari rekan saya Kak Rahma. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan mengenai pengertian gaya belajar auditori. Auditori berasal dari kata auditor yang merupakan sinonim dari kata aural dan otik. Aural itu secara khusus dipakai dalam kaitannya dengan telinga atau dengan alat yang dipakai dalam penelitian terhadap telinga. Sedangkan kata otik menunjuk pada sel-sel indranya atau dengan kaitan-kaitan syarafnya. Kemudian selanjutnya, menurut para ahli, menurut Soimatul Ula, belajar auditorial adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengaran. Belajar melalui mendengar sesuatu bisa dengan mendengarkan kaset radio, kuliah, ceramah, diskusi debat, dan instruksi verbal. Orang-orang dengan gaya auditorial lebih mudah mencerna, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan jalan mendengarkan secara langsung. Mereka cenderung belajar atau menerima informasi dengan mendengarkan secara lisan. Kemudian menurut Rusman, gaya belajar auditorial suatu gaya belajar di mana siswa belajar melalui mendengarkan. Siswa yang memiliki gaya belajar seperti ini akan mengandalkan kesuksesan dalam belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Oleh karena itu, guru sebaiknya memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar seperti ini dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang dikatakan guru. Anak dengan belajar tipe auditori dapat mencerna makna yang disampaikan oleh guru melalui verbal, simbol atau suara, tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Anak-anak seperti ini dapat menghafal lebih cepat melalui membaca teks dengan keras atau mendengarkan media audio. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran auditorial. Yang pertama, saat bekerja suka berbicara pada dirinya sendiri. Yang kedua, berpenampilan yang rapi. Yang ketiga, mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang kelima, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang keenam, biasanya dia pembicara yang fasih. Yang ketujuh, lebih pandai mengeja daripada menulis. Yang kedelapan, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Yang kesembilan, berbicara dengan irama yang berpola. Dan yang terakhir, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama, dan warna suara. Kemudian selanjutnya, cara belajar auditori. Yang pertama, mendengarkan sesuatu yang disukai. Yang
Yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar lalu mendengar di kemudian hari. Yang ketiga, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan atau lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan penjelasan guru atau dosen saat menyampaikan materi dengan cara seksama. Yang kelima, yang terakhir, belajar dengan diskusi bersama teman agar lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Nah, selanjutnya, secara spesifik, gaya belajar auditori ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, linguistik, yang kedua itu musikal. Selanjutnya, linguistik itu adalah mudah belajar dengan cara menyampaikan melalui pendengaran, tata bahasa, keragaman kosakata, berpantun, dan pentingnya isi kalimat. Sedangkan musikal mudah belajar dengan cara menyampaikan sambil mendengarkan intonasi, nada kata-kata yang disampaikan secara berirama. Jadi seperti itu mungkin kurang lebihnya dari saya. Saya persilahkan kepada rekan saya Siti Harminawati untuk membacakan materi selanjutnya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun kali ini saya akan membahas tentang gaya belajar visual. Sebelum kita masuk di gaya belajar visual itu, mungkin saya ingin mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang lebih disukai seseorang dalam menerima dan mengelola informasi yang diterimanya. Menurut Dunn dan Bridge, gaya belajar merujuk pada bagaimana seseorang menerima, memfokuskan, memaknai, dan memproses informasi baru, kemudian mengubahnya untuk membangun keterampilan baru. Jadi mungkin dapat disederhanakan bahwa gaya belajar merupakan cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Lalu kenapa gaya belajar ini penting? Karena pertama, peserta didik belajar dengan cara yang berbeda. Seperti tadi sebelumnya ada dengan gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, dan ada dengan gaya belajar kinestetik. Jadi peserta didik belajar dengan cara yang berbeda. Jika guru mengetahui setiap gaya belajar peserta didiknya, maka dia akan lebih mengetahui bagaimana cara untuk menyampaikan pembelajarannya kepada murid tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran haruslah membekali peserta didik dengan keterampilan yang berkaitan dengan setiap gaya belajar. Ketiga, pendidik dapat mengatur banyak hal dalam pendidikan dan komunikasi jika benar-benar mengenali setiap gaya belajar peserta didik. Adapun ciri-ciri dari gaya belajar visual atau seseorang yang memiliki gaya belajar visual. Yang pertama itu, orang yang memiliki gaya belajar visual, dia itu rapi dan teratur. Mengapa rapi dan teratur? Karena dia menggunakan visualnya atau matanya dalam melihat atau belajar. Yang kedua itu berbicara lebih cepat. Ketiga, banyak mengingat dari apa yang dilihat, dari apa yang didengarnya. Ini tadi terbalik dengan gaya belajar auditori. Yang keempat itu lebih senang membaca daripada dibacakan. Yang kelima, sering mencoret-coret tanpa arti saat pembelajaran. Selanjutnya, cuma itu. Sekian yang saya dapat sampaikan. Adapun kelemahan dari tipe gaya belajar visual, yang pertama itu kurang baik dalam menangkap pesan-pesan lisan. Yang kedua, kurang suka berlama-lama mendengarkan orang lain berbicara. Ketiga, mudah melupakan nama seseorang. Keempat, lambat kalau mendengar dan merespon pembicaraan orang lain. Baiklah ya, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan gaya belajar kinestetik. Adapun pengertian gaya belajar kinestetik menurut Gordon, gaya belajar kinestetik adalah belajar yang melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung. Proses belajar yang tidak bisa berdiam diri karena ingin melibatkan fisiknya untuk terlibat langsung. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik selalu ingin memperagakan secara langsung tanpa membaca instruksi yang disediakan. Peserta didik suka menangani
bergerak, menyentuh, dan merasakan atau mengalami sendiri. Adapun menurut Gunawan, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar peserta didik yang melalui gerakan. Peserta didik bergerak untuk bisa memasukkan informasi ke dalam otak peserta didik. Peserta didik yang belajar dengan gaya belajar kinestetik sangat suka belajar dengan menyentuh atau memanipulasi objek atau peralatan. Jadi intinya gaya belajar kinestetik ini selalu ingin bergerak di dalam menerima informasi. Selanjutnya adapun macam-macam gaya belajar kinestetik. Yang pertama, kinestetik internal. Kinestetik internal ini yang dari dalam. Yang pertama yang pengertiannya itu memiliki lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik. Kinestetik internal dapat membuat kesimpulan tentang suatu objek. Yang kedua, kinestetik eksternal, gaya belajar yang melibatkan fisiknya untuk menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh. Jadi yang membedakan antara eksternal dan internal dan eksternal ini yang nampak dari luar dan di dalam dirinya. Adapun yang dari dalam itu selalu ingin menyimpulkan, selalu ingin membuat pernyataan tentang untuk mendapat informasi. Adapun yang tentang eksternal itu dia harus melakukan seperti di lapangan, melakukan eksperimen dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik. Yang pertama, mudah terganggu oleh keributan. Kedua, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Yang ketiga, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Yang keempat, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Yang kelima, belajar melalui manipulasi dan praktik. Yang keenam, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang ketujuh, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang kedelapan, banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang kesembilan, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Yang terakhir, berbicara dengan perlahan. Itulah tadi penyampaian dari kelompok kami tentang gaya belajar dan teori otak kiri dan otak kanan. Selanjutnya, itulah tadi penyampaiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari kelompok 2 terkait dengan teori belajar dengan gaya belajar kinestetik, teori otak kiri, otak kanan. Selanjutnya untuk sesi pertama ini dibuka tiga pertanyaan. Apabila dari teman-teman yang ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 2, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau bisa langsung pada inti poin dari pertanyaan tak. Bisa Pak? Ya, silakan Pak. Silakan Pak Arif. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, terkadang dalam sebuah kelas terdapat banyak siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditorial, visual, dan kinestetik. Yang saya ingin tanyakan, bagaimanakah cara guru yang bisa membangkitkan gaya belajar mereka masing-masing dan menempatkan proses belajar kepada gaya belajar
Bisa diulang tadi pertanyaannya, Pak? Bagaimana cara Pertanyaannya, bagaimana cara guru atau pendidik memberikan tupoksi masing-masing dan itu intinya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dari Bapak Ibu yang lain kalau ingin memberikan pertanyaan, persilakan. Silakan Bapak Ibu. Ada dari Pak Syarifuddin, Din Sawani, Haji Restu, Sabul Kahfi. Silakan Bapak Ibu. Ade bisa Ya. ulang tadi pertanyaannya, mau aku tulis? Ya, pertanyaan dari Pak Arif tadi intinya adalah bagaimana cara guru atau pendidik memberikan tupoksi masing-masing dari gaya belajar peserta didik. Oke. Baik, masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita langsung memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Arif. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Tabe, saya ingin menjawab. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya bagaimana cara guru memberikan tupoksi itu fungsi ataupun tugas pokoknya, ya kan? Ucami? Tugas pokok guru gaya belajar dari masing-masing gaya belajar. Saya menjawab dari gaya belajar kinestetik. Di sini caranya guru itu memberikan ketika peserta didik itu memiliki gaya belajar kinestetik, maka sebagai seorang guru fungsinya itu dalam proses belajar mengajarnya harus ada praktiknya, karena peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik selalu ingin bergerak, tidak mau diam, selalu ingin di lapangan, selalu aktif dan bergerak ketika ada tugas diberikan. Jadi kalau misalnya hanya itu guru memberikan tugas mencatat saja, menghafal saja, jadi peserta didiknya itu yang memiliki gaya belajar kinestetik, dia tidak susah informasi masuk ke dalam otaknya, jadi sulit menerima informasi, jadi tidak sampai apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, jadi sebagai seorang guru harus memberikan praktikum ketika dalam proses pembelajaran, seperti itu. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan Pak Arif? Apakah ingin memberikan tambahan atau? Iya, silakan Bu, tolong diaktifkan kamera tak. Atas nama? Oh iya, Siti Raminawati, silakan. Ya. Ada beberapa cara untuk mengetahui gaya belajar siswa. Yang pertama, perhatikan minatnya. Seperti itu. Misalnya siswa dengan gaya belajar visual
itu lebih senang membaca. Kalau auditori, dia lebih senang mendengarkan, dan kinestetik seperti tadi yang disampaikan oleh Saudari Ayu, dia lebih suka bergerak. Yang kedua itu melihat bagaimana anak menyelesaikan masalah, atau siswa ini bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ketika guru sudah mengetahui gaya belajar masing-masing siswa, maka itu akan lebih mempermudahnya untuk mengkotakkan bahwa ini siswa yang gaya belajar visual, audit, dan kinestetik, sehingga dalam pemberian tugas dia bisa mempertimbangkan bagaimana cara dalam memberikan tugas itu kepada masing-masing anak dengan gaya belajar yang berbeda. Misalnya seperti yang sudah dibahas pada gaya belajar kinestetik, maka saya akan membahas tentang bagaimana cara guru memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara belajar visual. Yang pertama itu seperti pembahasan saya sebelumnya, bahwa gaya belajar visual itu bahwa seorang murid siswa itu lebih menggunakan indera penglihatannya dalam belajar. Dia itu lebih memfokuskan pada visual, pada apa yang dia tangkap dengan matanya daripada apa yang dia dengar dan bagaimana dia bergerak. Contohnya seorang guru, jika ingin mengajar anak dengan tipe visual, maka dia harus menggunakan media pembelajaran yang dapat dilihat oleh anak. Misalnya menggunakan LCD. Karena jujur saja saya tipe gaya belajar visual, jadi kalau hanya mendengarkan ceramah itu saya cepat bosan. Harus ada yang saya lihat, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Bagaimana dengan Pak Arif? Apakah jawaban dari Tabe bisa saya tambahkan? Iya, silakan Ilham. Jadi begini saudaraku Arif, artinya kita terlebih dahulu mengenal gaya belajar siswa tersebut. Artinya begini, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Artinya kita kenal dulu siswa yang kita ajari. Contoh gaya belajar auditori. Setelah kita mengenal gaya belajar anak-anak itu, maka kita berikan pembelajaran, kita berikan pembelajaran mereka sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia suka dengar, yang kita sampaikan itu dia sukai gitu. Contoh dalam menyampaikan sebagainya. Nah, yang kedua, hindarkan mereka dengan suara yang dapat mengganggu mereka di dalam belajar. Yang ketiga, berikan pembelajaran yang menyampaikan secara lisan. Artinya anak-anak yang bertipe auditori lebih suka mendengar daripada melihat, berbeda dengan gaya belajar visual. Adapun gaya belajar kinestetik, ya dia lebih suka melihat dan memegang sesuatu yang dia ingin pelajari. Artinya kalau bisa diumpamakan dalam bahasa Bugis itu, kinestetik itu dalam bahasa Bugis mungkin makecai. Ya, mungkin jadi seperti itu. Dari saya Pak Arif atau saudaraku Arif, kurang lebihnya terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Pak Arif terkait dengan jawaban dari kelompok 2? Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sama-sama kita ketahui bahwa dalam sebuah kelas terkadang ada yang siswa yang memiliki gaya belajar auditori, ada yang visual, dan ada yang kinetik. Dalam sebuah pokok pembahasan, dalam sebuah pokok materi, terkadang kita sebagai guru yang memiliki problem di wilayah pemberian materi, yang terkadang kita hanya memfokuskan pada satu titik saja. Titik maksudnya adalah kita terkadang hanya di auditori saja. Kita melupakan yang kedua ini. Yang saya ingin cari adalah bagaimana sih caranya kita sebagai guru atau peserta didik nantinya memberikan suatu pokok materi yang dapat mengenai ketiga hal ini. Itu yang menjadi problem dalam permasalahan kadang di dalam kelas. Itu yang ingin saya diskusikan dengan kalian. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 2 silakan ditanggapi. Oke, bisa saya terkait jawab. dengan sanggahan dari Pak Arif tadi. Iya, silakan Bu. Adapun secara guru untuk
pengajakan peserta didik itu caranya bisa seperti sekarang ini. Sudah mencakup mendengarkan, sudah mencakup melihat dan bergerak. Apa yang diberikan oleh dosen seperti ini yang harus diajarkan peserta didik kepada peserta didik. Apalagi di zaman teknologi seperti ini harus banyak-banyak menggunakan media teknologi. Jadi dengan adanya pembelajaran menggunakan TIK ini, peserta didik bisa mencakup semua gaya belajar tadi seperti itu. Jadi tidak bosan, tapi kembali lagi perlu diajarkan peserta didik untuk menguasai teknologi itu. Tapi rata-rata sekarang mulai anak kecil selalu menggunakan HP, laptop, jadi otomatis dia lebih aktif ketika ada pembelajaran menggunakan teknologi seperti itu. Menurut saya contohnya seperti itu. Pernah saya terapkan di tempat saya PPL, saya menggunakan Edmodo, apakah Classroom, tapi kan kebetulan siswa saya 5, terus tidak masuk 2 orang jadi sisa 3, terus 1 orang tidak bisa membaca, jadi sisa 2 orang, terus yang kerja materinya cuma 1 orang. Jadi saya pikir tidak efektif juga kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin sekolah yang Anda tempati misalnya banyak siswanya, terus pesertanya aktif, jadi saya pikir itu gaya belajarnya bisa terpenuhi, contoh pemberian materinya. Begitu, terima kasih. Dapat ada tambahan dari teman yang lain? KB sedikit tambahan. Ya, silakan. Langsung. Ya, jadi mengenai tadi pertanyaan dari saudara Arif, yaitu terkadang guru hanya berfokus kepada gaya belajar auditori atau kinestetik atau visual dari peserta didik. Nah, ini kembali lagi kepada pembahasan awal tadi tentang bagaimana guru bisa menggunakan metode, strategi di dalam pembelajaran. Contohnya saja, saya ambil contoh di mata pelajaran Tahara tersuci. Nah, guru alangkah untuk mengaktifkan ketiga gaya belajar peserta didik ini, maka yang pertama guru menyediakan video pembelajaran, membuat animasi bergerak seperti itu dengan memanfaatkan media pembelajaran seperti yang tadi dijelaskan oleh Ayu Karawanti, membuat animasi bergerak bagaimana cara-cara berwudu di dalam animasi bergerak tersebut. Nah, siswa melihat animasi tersebut, kemudian siswa mendengarkan apa yang dikatakan di dalam animasi tersebut. Misalnya, yang pertama mencuci tangan, yang pertama membaca niat, kemudian mencuci tangan. Kemudian untuk mengaktifkan gaya belajar kinestetiknya adalah dengan praktek. Ya, mungkin itu sedikit tambahan dari saya kembalikan kepada saudara. Baik, Sedikit tambahan. Ya, silakan Bu Rahma. Langsung. Baiklah, saudara Arif, intinya pertanyaan di sini kan gimana seorang guru dalam menghadapi siswa yang gaya belajarnya berbeda-beda. Disinilah dibutuhkan kreativitas seorang guru, bagaimana dia menerapkan model pembelajaran apa yang cocok dalam pembelajaran terkait dengan materi itu, kemudian metode apa yang tepat untuk materi itu. Seperti yang dijelaskan tadi saudari Herunisa, dia mengambil contoh pada pembelajaran fikih dengan materi tadi berudu ya? Tahara. Saya rasa halo? Ya, lanjut. Saya rasa dengan saudari Herunisa memberikan contoh mengenai tentang tahara, di situ gaya belajar ketiga ini sudah tercakup, sudah kenal semua, mulai dari kinestetik dengan auditori.
Intinya guru disinilah dibutuhkan kreativitas seorang guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan Pak Arif? Apakah masih ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini adalah proses diskusi ya, bukan proses untuk apa, tapi ini adalah proses bagaimana caranya kita untuk menemukan titik jelas atau titik temu untuk kedepannya kita sebagai pendidik akan lebih baik ke depannya. Terkadang dalam pembelajaran memang dalam fikih ada, dalam akidah akhlak ada, tapi jadi permasalahan adalah dalam pelajaran sejarah. Dalam pelajaran sejarah terkadang kita hanya berfokus kepada yang dua, kinestetik, kadang kita terlupakan bagaimana sih caranya kita sebagai guru memberikan praktek. Tidak ada prakteknya. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru membangkitkan proses belajarnya di pelajaran sejarah. Karena terkadang kalau kita sebagai guru dalam pembelajaran sejarah, ya anak yang ini terkadang cuma tidur, ngantuk, tidak terlalu senang dengan pelajaran sejarah. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk membangkitkan minat belajar otak yang kinestetik tersebut. Terima kasih. Ya, langsung kelompok 2 untuk menanggapi tanggapan dari Pak Arif tadi. Silakan. Kelompok 2. Intinya poin di sini dari pertanyaan Pak Arif itu terkait dengan gaya belajar. Sebagai contoh itu mapel sejarah kebudayaan Islam. Kita tahu bersama sejarah kebudayaan Islam itu terkadang monoton, hanya ceramah saja. Nah, di sini fungsi sebagai guru bagaimana seorang guru harus mampu mengaktifkan peserta didik yang ada. Terkadang ada peserta didik yang hanya tidur, terkadang ada yang tidak mendengarkan, ada yang cerita dengan temannya, seperti mungkin pertanyaan dari Pak Arif. Ya, silakan mungkin dari teman-teman viewer dari kelompok 2. Saya Kak. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti ini, mungkin para murid atau kita juga kan, gaya belajar kita mungkin berbeda-beda. Artinya begini, gaya belajar seseorang itu tidak tergantung pada satu saja, tidak tergantung pada kinestetik saja. Bisa jadi saya juga memiliki, misal saya kan, saya memiliki kinestetik visual juga dan auditori. Nah, jika dibawa ke pembelajaran sejarah, saya bisa praktekkan gaya belajar saya visual dan auditorial. Jadi gaya pembelajaran kinestetik ini bisa menyesuaikan pada titik pembelajaran. Gaya kinestetik ini bisa dikaitkan pada pembelajaran yang sifatnya praktik atau teknik mesin, bangunan, sipil, atau aktivitas yang memerlukan kekuatan fisik. Jadi seperti itu. Mungkin gaya belajar siswa itu bukan tergantung pada satu saja. Ya. Jadi bagaimana Saudara Arif? Abe menambahkan. Ya, silakan langsung. Adapun misalnya gaya belajar dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah itu bisa dilakukan dalam contohnya metode penelitian. Misalnya kita mau lihat meneliti tentang sejarah kebudayaan Islam, makanya itu peserta didik selain menonton tapi dia juga melakukan penelitian, misalnya pergi melihat monumen-monumen, pergi melihat makam pahlawan seperti itu. Karena waktu saya dulu SMP, SMA itu gurunya selalu kita bawa pergi jalan-jalan, jadi tidak hanya belajar di dalam kelas tapi ada juga liburannya. Selalu kita pergi di Makassar, pergi lihat
makam pahlawan seperti itu. Jadi salah satu pembelajaran sejarahnya itu ya jalan-jalan melihat peninggalan sejarah tentang apa yang sekarang ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Dari kelompok 2, apakah sudah ini ataukah masih ingin ditambahkan? Terima kasih atas sarannya. Mungkin kedepannya mungkin kita bisa lebih mengaktifkan ke semua teman-teman kita yang lain, karena yang saya lihat dari tadi hanya beberapa orang saja yang ikut. Saya harapkan kedepannya forumnya ini lebih aktif. Yang lain ini jangan cuma mendengarkan saja. Saya harapkan kedepannya kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, karena kita di sini sama-sama saling belajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka untuk sesi berikutnya. Apabila ada dari teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi dari kelompok 2, dipersilahkan. Mungkin Haji. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Ya, sebelum bertanya, mungkin saya mau menanggapi dulu dari perkataan dari Bapak Muhammad Arif Nasir. Beliau tadi mengatakan bahwa hanya itu saja yang aktif, yang berbicara dalam forum. Setahu saya, Pak Arif juga baru-baru ini juga ikut bicara. Jadi mungkin tidak semestinya dikatakan seperti itu, baru yang lainnya tidak aktif. Mungkin yang lainnya ya mengimplementasikan dari materi kelompok 2, yaitu belajar secara audio. Mungkin ada yang seperti itu, mungkin juga ada yang belajar secara cuma ikut nonton saja. Seperti itu Pak Muhammad Nasir. Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya apa yang disampaikan oleh dosen kita, bahwa di dalam bertanya ataupun menjawab sebaiknya membuanglah, kita lupakanlah metode-metode yang kita gunakan dalam atau pada saat kita masih S1. Artinya pada saat S1 mungkin kita hanya berbicara, mengeluarkan berpendapat saja tanpa ada referensi yang jelas. Mungkin saya hanya mengingatkan, mungkin jika memberikan jawaban bisa disebutkan di sini, diambil isi referensinya ini atau sebutkan ini, karena itu yang ditekankan oleh dosen kita, baik yang menjawab ataupun yang bertanya. Kemudian saya lanjut bertanya, di dalam saya dapatkan tentang jurnal di dalam Google Cendekia, sebuah artikel. Di sini yang pertanyaannya adalah apakah dengan model pembelajaran quantum teaching ini, apakah model ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa? Nah, harapan saya dijawab dengan mungkin sedikit pembuktian melalui penelitian yang telah dilakukan, ataupun mungkin ada jurnal-jurnal yang sifatnya bisa yang sifatnya yang menjawablah pertanyaan saya. Mungkin seperti itu Pak, dipahami, apakah dipahami kelompok 2 atau tidak. Jika tidak dipahami bisa diminta diulangi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin saya ulang pertanyaan dari Haji Restu. Inti pertanyaan dari beliau itu, apakah model pembelajaran atau quantum teaching learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan itu dibuktikan dengan
dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan. Abe satu kali lagi diulang. Ya, Ya, sekiranya tadi yang disampaikan Haji bisa memperjelas kembali. disampaikan tadi moderator sesuai dengan pertanyaan saya. Baik, saya ulang pertanyaan dari Pak Haji itu. Di pertanyaan beliau itu mengatakan, apakah model pembelajaran quantum teaching learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Hal ini harus dibuktikan dengan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan materi tersebut. Apakah ada jurnal-jurnal atau skripsi, tesis yang membahas tentang hal tersebut? Silakan. Tabe, Ya, sedikit silakan. Ya, silakan. Rahma. pertanyaan dari saudara Aji, yaitu apakah model quantum teaching dapat Ya, lanjut. dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Saya mendapatkan jurnal motivasi dan semangat, bukan hasil belajar. Motivasi ya. Motivasi belajar ya. Oh iya, sorry. Maaf, karena jaringanku dia terputus-putus. Oke. Oh, jadi sini meningkatkan motivasi belajar ya? Ya, motivasi belajar siswa atau peserta didik. Maaf ya. Mungkin ada dari teman-teman di luar dari kelompok 2 yang mendapatkan jurnal atau hasil-hasil penelitian yang membahas tentang pertanyaan dari Bapak. Oke, tapi saya mau menjawab. Iya, silakan langsung. Satu kali lagi diulang supaya yakin kak itu jawabannya. Oh, iya, bisa. Inti pertanyaan dari Aji tadi itu, apakah model pembelajaran quantum teaching learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Ini dibuktikan dari hasil-hasil penelitian yang relevan dengan pembahasan, baik itu dari jurnal atau skripsi atau tesis dan lain-lain. Oke, terima kasih. Adapun jawabannya, menurut Sunandar dalam bukunya menyatakan quantum teaching learning ini memiliki kelebihan. Pertama, selalu berpusat pada apa yang masuk akal bagi siswa. Kedua, menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme siswa. Yang ketiga, adanya kerjasama. Yang keempat, menawarkan ide dan proses cemerlang dalam bentuk yang enak dipahami siswa. Yang kelima, menciptakan tingkah laku dan sikap kepercayaan dalam diri peserta didik. Yang keenam, belajar terasa menyenangkan. Ketujuh, ketenangan psikologi. Yang kedelapan, adanya kebebasan dalam berekspresi. Jadi kalau misalnya tadi bilang apakah ada peningkatan motivasi ataupun tidak, itu tergantung dari peserta didik menerima kembali lagi ke gaya belajarnya, apakah dia kinestetik, auditori ataupun visual. Jadi termotivasi itu atau tidak kembali lagi dari gaya belajarnya, karena quantum teaching learning juga itu ada kekurangannya. Yang pertama, masih menurut Sunandar, memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, memerlukan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, kurang dapat mengontrol siswa. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan mengenai tentang quantum teaching learning menurut Sunandar. Adapun tadi apakah dia termotivasi atau tidak, kembali lagi kepada peserta didiknya bagaimana menerima informasi dari apa yang diajarkan oleh guru.
Jadi makanya kalau mengajar tidak hanya mencakup satu gaya belajar, tapi perlu guru mengajarkan peserta didik dari ketiga gaya belajar tersebut seperti itu. Terima kasih. Gimana? Oh iya, silakan lanjut langsung dijawab. Ya, baiklah. Untuk pertanyaan dari saudara Aji Restu tentang apakah model pembelajaran quantum teaching ini mampu mengaktifkan motivasi belajar peserta didik. Jadi di sini ada jurnal yang saya dapat dengan judul Model Quantum Teaching, Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Didik di Sekolah Dasar yang disusun oleh Angga Antoni dan Firman di jurusan Pendidikan Dasar dan Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, di mana hasil penelitian mereka atau kesimpulan dari penelitian mereka menyatakan bahwa melalui pembelajaran dengan menerapkan model quantum teaching itu membentuk motivasi dan berpengaruh pada pembelajaran PKN yang mereka teliti, karena siswa tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi di dalam pembelajaran model quantum teaching ini melakukan dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi berdasarkan pembahasan mereka, model quantum teaching dapat disimpulkan sebagai model yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan motivasi dan hasil belajar, terutama pada kelas yang mereka lakukan penelitian. Ya, jadi mungkin itu sedikit tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Saya kembalikan dulu kepada Aji Restu. Bagaimana? Saya dengan jawaban dari kelompok. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin masih bisakah ditanggapi atau bagaimana? Silakan. Bisa, Pak. Bisa. Silakan lanjut. Selanjutnya mungkin apakah metode pembelajaran quantum teaching ini cocok dipraktekkan untuk semua jenis atau segala jenis pembelajaran, misalnya cocok di matematika, IPA, IPS dan semua mata pelajaran lah. Apakah cocok diimplementasikan model pembelajaran? Mungkin itu kepada moderator. Ya, baik. Sebelum saya depan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan, saya ulang kembali pertanyaan dari Aji Restu. Yakni inti dari pertanyaannya yaitu apakah model pembelajaran quantum teaching learning ini dapat diterapkan atau diimplementasikan di semua mata pelajaran. Begitu, Pak. Adek, jawabannya harus gak juga dari buku, dari jurnal? Tabe. Saya kira kalau jawabannya jadi harus memiliki referensi, pertanyaannya juga harus memiliki referensi. Ada referensinya sini, Pak. Saya sebutkan. Enggak begini saudara. Maksud saya begini, bukan bermaksud buruk atau saya cuma perlu bukti juga, jangan sampai kita cari referensinya baru tidak ada gitu. Ada Pak. Oh iya. Iya. Judul artikelnya itu makalah model pembelajaran quantum teaching. Ada di situ dijelaskan. Silakan dicari sendiri. Artinya begini teman-teman, bukan mungkin saya mempersulit atau ingin menyusahkan, tapi saya dengar tadi menyimaklah diskusinya sedikit melenceng, atau mungkin saya berpikiran melenceng tadi karena dibahaslah tentang sejarah, dibahas tentang jadinya kemana-mana gitu, jadi tidak berfokus kepada materi. Jadi alangkah baiknya, karena ini juga yang ditekankan oleh dosen kita yang bertanya dengan yang menjawab, minimal ada referensinya dari buku atau jurnal dan lain-lain.
Begitu saja teman-teman, tidak bermaksud menyusahkan, tetapi hanya mengingatkan. Begitu. Saya kembalikan kepada teman-teman. Betul. Langsung. Silakan. Ya, sedikit menambahkan begini Kak, mungkin yang maksud kita menjawab dari suatu pertanyaan, misalkan dengan jawaban yang kita miliki dilandasi dengan teori-teori, misalkan tadi itu bagaimana caranya supaya kita kaitkan antara apa tadi itu gaya belajar visual, audio dan kinestetik. Ya mungkin dari kita bilang misalkan belajar seperti ini memang perlu diterapkan sebagaimana teori yang diungkapkan dalam jurnal sekian tidak mesti dibilang setiap pertanyaan harus terima teorinya lagi ini dalam satu kata dalam harus ada nunya atau bagaimanakah? Kalau saya seperti itu mungkin kita bisa menjawab beberapa argumentasi yang kita pahami terkait materi-materi tersebut, kemudian kita lanjutkan berdasarkan teori, pendapat dan jawaban serta teori itu bisa sinkron. Terima kasih. Jadi mungkin saya bisa tambahkan. Silakan. Mungkin begini, saudara-saudariku, kalau kita menjawab melalui argumentasi secara keseluruhan, berarti kita tidak memiliki kebebasan atau keterampilan di dalam menyampaikan sesuatu. Jadi keterbatasan kita akan dibatasi gitu. Mungkin sebaiknya kita memiliki menjawab atau memberikan pertanyaan melalui landasan, selebihnya atau ungkapan katanya kita yang kreativitas, kita yang seperti kreativitas untuk menyampaikan sesuatu. Ya Tabe. Ya, jadi yang saya pahami kemarin dari apa yang dikatakan Bapak, kita hari ini berdiskusi, kemudian kalau memberikan jawaban harus memang ada landasannya. Misalnya kita baca dari buku apa. Nah, tetapi juga tidak membatasi kreativitas kita di dalam menyampaikan pendapat kita. Ya, seperti tadi kita melihat jurnal, kemudian kita sampaikan apa yang dikatakan di dalam jurnal tersebut, tetapi kata-katanya ya kita yang kreativitaskan begitu. Yang penting ada landasan kita. Kita tidak menjawab sembarangan. Itu yang ditakutkan oleh Bapak. Kalau diskusi kita ini akan tidak ada landasannya begitu. Itu sepertinya begitu yang dimaksud Bapak. Jadi agar penjelasan-penjelasan yang kita keluarkan itu lebih terarah, maka alangkah lebih baiknya jika ada pedoman kita, misalnya di jurnal atau di buku, supaya lebih terarah pembahasan kita, tidak mengada-ngada. Gitu. Lanjut. Lanjut untuk kelompok jadi kedua. pertanyaannya ini yang mau dijawab yang mana? Yang bagaimana bunyinya pertanyaannya? Yang mau dijawab. Pertanyaan Saudara Aji. Hanya Aji dijawab. Yang pertanyaan pertama. Yang apakah model quantum learning ini cocok untuk diterapkan di setiap bisa diterapkan di semua mapel? Apakah model quantum teaching learning bisa diterapkan di semua mapel? Oke, Tabe, saya jawab pertanyaannya. Jawaban saya adalah bisa semua. Jawaban saya. Selanjutnya adapun dalam jurnal dari Dian Anugrah Sanusi, itu pendekatan kuantum pada mata pelajaran kewirausahaan
Selanjutnya dari skripsi Hermawan, metode quantum learning itu pada mata pelajaran IPA Sains. Selanjutnya mata pelajaran IPS kelas 4 SD oleh Mary Adita Nangrum. Itu mata pelajaran 3 yang saya dapatkan, tapi ada lagi cuman 3 saya screenshot. Jadi menurut saya pasti metode quantum teaching learning ini dapat diterapkan dalam mata pelajaran apapun. Karena kan kita itu melakukan penelitian, jadi mata pelajaran apapun kita bisa gunakan penelitiannya dalam quantum teaching learning. Kalaupun misalnya ada mata pelajaran yang tidak ditemukan atau tidak ada, makanya dilakukan penelitian supaya ditahu apakah metode itu cocok untuk mata pelajaran tersebut. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya. Bagaimana dengan Haji Restu? Apakah masih ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2 atau menerima jawaban dari kelompok 2? Lanjut Pak, lanjut. Oh, sudah diterima, Dik? Abe, ini zoomnya saya setel sampai jam 11. Jam 11. Oh iya, masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit kayaknya. Ya, lanjut. Kita sambung. Apabila dari teman-teman masih ingin menanggapi materi dari kelompok 2, persilahkan untuk bertanya. Silakan dari teman-teman yang lain, banyak yang bisa kita diskusikan bersama. Mana Bapak Ibu? Di mana? Mungkin ada masukan atau pendapat lain dari teman-teman mengenai materi kita hari ini. Persilahkan. Halo? Masih ada? Sudah tidak ada? Tidak ada nih mungkin Pak. Tidak ada nih, iya. Karena mau juga ke waktu nih. Oh iya, baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya kembalikan ke kelompok 1, kelompok 2 maksudnya, untuk menyimpulkan hasil dari presentasi. Dipersilakan untuk kelompok 2 untuk menyimpulkan. Menurut saya kesimpulan dari materi ini yaitu model pembelajaran kuantum, yaitu teori otak kiri dan otak kanan dan gaya belajar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, sebaiknya pendidik harus menggunakan model pembelajaran yang efektif. Salah satunya itu model pembelajaran kuantum. Kedua, sebelum melaksanakan proses pembelajaran, pendidik harus mengetahui gaya belajar apa yang digunakan peserta didik itu sendiri, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Baik, dari kelompok 2 sudah tidak ada yang ingin ditambahkan? Sudah tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu, demikianlah dadah.
Ya, terima kasih. Mungkin ini bukan berupa kesimpulan, cuman saya ingin mengungkapkan permintaan maaf kepada seluruh teman-teman apabila dari kelompok kami mempunyai kesalahan baik secara lisan ataupun tingkah laku ataupun statement yang membuat teman-teman merasa tidak enak. Nah, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman. Jadi karena kami ini masih sangat minim pengetahuan mengenai materi kami, atau kami ini masih sangat memerlukan pembelajaran mengenai akhlak baik berupa pembicaraan ataupun tingkah laku. Jadi seperti itu pemandu Kakak Muhammad Irfan. Ya. Baik. Demikian untuk materi hari ini terkait dengan gaya-gaya belajar dan teori otak kiri otak kanan. Sekian dari saya, tertutup dengan ucapan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih ya.